Anak-anakku sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, baik ya. Jadi, alhamdulillah kita bertemu kembali di mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Insya Allah kita akan belajar hal-hal baru dan menarik ya. Oke, sebelum kita ke pembelajaran selanjutnya, kita mulai dengan doa. Ya, dengan doa terlebih dahulu. Silakan Ketua kelas Diva maju ke depan sini untuk mempresentasikan untuk doa ya. Ya, silakan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, baik. Silakan, Diva, duduk. Ya, mudah-mudahan dengan doa yang tadi kalian lantunkan, mudah-mudahan kegiatan pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar. Amin ya robbal alamin. Baik, selanjutnya Ibu akan memeriksa kehadiran kalian terlebih dahulu. Ada yang tidak hadir pada hari ini? Hadir semuanya ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, yang Ibu panggil angkat tangannya ya. Diva Nurhaliza, Nafisa Najla. Baik, alhamdulillah hari ini semuanya hadir ya. Alhamdulillah dalam keadaan sehat wal afiat ya. Sekarang posisi duduk kalian sudah sesuai, sudah Ibu persiapkan dengan gaya belajar kalian. Jadi di awal kalian masih ingat kalian dites diagnostik kan ya. Nah, itu adalah untuk menentukan kalian memiliki gaya belajar seperti apa ya. Yang gaya belajar visual yang mana? Nah, kelompok ini gaya belajar visual, auditori ya, kelompok auditori, lalu kelompok kinestetik ya, yang sebelah sana ya. Jadi kalian sudah dikelompokkan berdasarkan gaya belajar kalian gitu ya. Oke, ya, siapa yang bisa menjawab boleh angkat tangannya. Hari ini kalian sudah sarapan atau belum? Nah, datang ke sekolah semua sarapan ya? Nah, alhamdulillah semuanya sarapan. Kira-kira mungkin pada waktu yang lain kalian pernah tidak sarapan misalkan. Ada tidak yang tidak sarapan? Ya, coba angkat tangan. Putri pernah tidak sarapan? Oke, Putri, apa yang Putri rasakan ketika tidak sarapan pagi? Lapar, ngantuk, ya kan? Oke. Nah, pertanyaan yang pertama, kata Putri lapar. Ya. Mengapa kita merasa lapar? Nah, ada yang tahu mengapa kita merasa lapar ketika kamu belum sarapan, lalu kamu lapar kan? Mengapa lapar? Ada yang tahu? Ya, coba Diva. Karena tubuh membutuhkan energi. Karena energi tersebut berasal dari makanan yang kita konsumsi. ya, betul. Itu ya. Lapar itu terjadi karena Putri belum sarapan dari rumah, ya kan? Kenapa kita perlu makan? Karena tadi yang dijawab oleh Diva. Karena kalau tidak makan, kita tidak bisa beraktivitas. Apa yang terjadi? Badan kita jadi lemas. Apa lagi? Tadi Putri bilang apa tuh? Ngantuk, ya. Jadi seperti itu. Nah, itulah yang menyebabkan kita merasa lapar dan kita perlu makan. Nah, lalu apa yang terjadi pada makanan setelah ditelan? Ada yang ingin menjawab? Silakan. Jadi pas ketika kita makan, terus kita telan, apa yang terjadi pada makanan kita? Ya, silakan Putri. Apa? Iya, betul, makanannya dicerna oleh tubuh kita, ya. Nah, oke, selanjutnya. Lalu bagaimana makanan yang kita makan diubah menjadi energi untuk bergerak dan berpikir? Ada yang tahu bagaimana cara tadi tubuh kita mencerna makanan?
sehingga kita bisa bergerak, bisa berpikir kan pagi ini ya. Ada yang tahu? Coba silakan. Ada yang tahu bagaimana makanan yang kita makan diubah menjadi energi untuk bergerak dan berpikir? Ada yang tahu? Silakan. Angkat tangannya. Tidak perlu malu-malu. Raisa mau coba jawab bagaimana? Dipecah makanan kita, dicerna. Misal Raisa makan apa pagi ini? Nasi goreng, ya kan? Nah, nasi tersebut dicerna, lalu dirubah menjadi ya, betul, bagus ya. Jadi pertanyaan kalian sudah bisa sedikit kalian memahami alur dari pembelajaran kita hari ini, gitu ya. Oke, baik. Selanjutnya, nah, mengapa ada orang yang sakit perut ya atau mual pada saat makan makanan tertentu? Pernah kalian terjadi pada kalian? Pernah. Coba ada yang mau bercerita? Pernah makan apa? Misalkan tiba-tiba langsung diare, ada? Ada? Siapa? Laura, coba. Bagaimana Laura pernah makan sesuatu lalu Laura mual, muntah, bahkan diare? Pernah. Makan apa waktu itu? Masih ingat gak? Makan ubi ungu yang sudah lama mungkin? Baru dikukus. Mungkin kira-kira menurut Laura kenapa bisa menyebabkan mual dan muntah? Gara-gara makan ubi. Oh ya, bisa. Oke ya. Jadi itu bisa terjadi. Nah, karena mungkin jadi ketidakcocokan makan ubi, atau mungkin ubinya ketika dimasaknya itu kurang steril gitu ya, kurang bersih. Oke, selanjutnya, nah ini sedikit ibu akan menjelaskan tentang organ pencernaan ya. Jadi organ pencernaan tadi, makanya ada pertanyaan bagaimana, apa yang terjadi ketika makanan kita masuk ke dalam mulut ya, masuk ke dalam mulut ya kan, dari mulut kemana? Ya, atau esofagus, lalu dari esofagus menuju lambung, betul, lalu menuju usus halus. Oke. Lalu setelah itu usus besar, setelah itu sebelum anus apa nih? Rektum, lalu terakhir anus. Nah, itulah tadi ya jawaban dari pertanyaan pemantik tadi yang sudah kalian jawab. Oke, pembelajaran ini ya kita punya tujuan. Apa sih tujuannya kita melakukan pembelajaran pada hari ini? Apa saja? Pertama, siswa dapat mengidentifikasi melalui diskusi kelompok dan pengamatan gambar, diagram, dan torso. Ini diagram, ya ini torso ya namanya. Struktur dan fungsi masing-masing organ pada sistem pencernaan manusia dengan tepat. Itu harapan yang pertama. Tujuan yang kedua, siswa dapat menganalisis keterkaitan antara struktur dan fungsi organ untuk membentuk sebuah sistem organ pencernaan yang terintegrasi dalam pemecahan masalah di sekitar siswa dengan benar. Lalu yang ketiga, siswa dapat mengidentifikasi dan menjelaskan berdasarkan studi kasus mengenai kelainan atau gangguan yang terjadi pada sistem pencernaan beserta penyebab dan dampaknya dengan akurat. Ya, jadi tujuan pembelajaran ini adalah tujuan kita bersama, tujuan kalian dan tujuan ibu juga, gitu ya. Mudah-mudahan pembelajarannya itu tercapai semua tujuan pembelajaran. Amin ya robbal alamin. Oke. Yang selanjutnya, ini ya, apa sih yang ibu nilai dari kalian ketika proses pembelajaran? Yang pertama, ibu akan menilai sikap kalian. Apakah sikap kalian itu termasuk pada profil pelajar Pancasila? Apa saja profil pelajar Pancasila? Pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan dan berakhlak mulia. Itu yang pertama, nanti ibu akan lihat dari diri kalian. Yang kedua, ibu akan melihat gotong royong kalian. Apakah ketika kalian berdiskusi, kalian mampu memberikan, menampilkan atau memunculkan
sifat gotong royong, bekerja sama dengan baik gitu ya. Lalu yang ketiga adalah bernalar kritis. Jadi kalian harus kritis, kalian mencari informasi sebanyak-banyaknya dari materi yang akan Ibu berikan. Yang selanjutnya adalah penilaian LKPD. Nanti Ibu akan memberikan LKPD ke kalian. LKPD itu lembar kerja peserta didik ya. Jadi nanti akan Ibu sampaikan ke kalian. Lalu selanjutnya penilaian produk atau presentasi. Jadi nanti kalian akan mempresentasikan hasil produk ataupun makalah ataupun poster yang kalian akan sampaikan. Lalu penilaian kuis interaktif nanti di akhir ya. Itu akan ada kuis word wall. Jadi persiapkan diri kalian dengan baik. Oke, kita lihat di sini ya. Amatilah video berikut ini. Nah, kira-kira apa yang akan kita amati? Untuk mendapatkan pertolongan medis. Siswa sekolah dasar negeri Sumur Adik, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu ini terbaring lemas di Puskesmas Sukra. Bahkan beberapa di antaranya terpaksa harus mendapatkan cairan infus lantaran kondisinya melemah setelah mengalami pusing, mual, dan muntah. Sedikitnya sebanyak 22 siswa ini mengalami keracunan setelah mengkonsumsi jajanan anak berupa makaroni yang dijual di sekitar sekolah mereka. Dari video tersebut tadi yang kalian amati, ada pertanyaan pemantik. Apa yang kalian amati di video tersebut? Coba silakan. Apa yang kalian amati dari video tersebut? Ada yang ingin menjawab? Silakan. Coba kelompok visual. Sekar, apa yang kamu amati dari video tadi? Tentang anak yang keracunan makanan, betul ya. Yang tadi kalian amati adalah tentang peristiwa apa? Keracunan pada anak ya, pada anak. Kita sudah mulai masuk ya ke LKPD. Ibu di sini akan membagi kalian sudah ke dalam kelompok ya. Ada yang kelompok visual, kelompok auditori, dan kelompok kinestetik. Nah ya, jadi nanti Ibu akan membagikan LKPD ini. Silakan. Untuk kelompok visual, lalu ini untuk kelompok auditori, terus ini kelompok kinestetik. Iya, silakan. Nah, kalian akan menjawab LKPD studi kasus ada apa dengan perutku, judulnya ya. Contoh studi kasusnya ini adalah ada apa dengan perutku. Nah, Ibu akan memberikan kalian waktu sebanyak 45 menit ya untuk berdiskusi dengan kelompok, bekerja sama dengan kelompok, dan jangan lupa nanti kalian di akhir pembelajaran akan membuat sebuah produk ya. Untuk yang kelompok visual akan membuat produk apa? Membuat poster. Oke, silakan. Kelompok auditori membuat presentasi. Bagus. Lalu kelompok kinestetik akan membuat diagram. Ya, oke, bagus. Silakan. Kalian akan mengerjakan produk kalian masing-masing. Silakan bekerja sama dengan baik dengan teman-teman. Kalau ada pertanyaan, silakan boleh bertanya pada Ibu. Ya, paham semuanya? Ya, silakan. Silakan dikerjakan. Jangan lupa menjawab pertanyaannya ya, ditulis namanya dan lain sebagainya. Ada yang ingin tanyakan kelompok visual? Ya, apa? Ya. Oh iya, betul. Ibu hampir saja lupa. Betul ya, silakan. Bagi kalian yang ingin membutuhkan bahan ajar, bahan materi, Ibu sudah siapkan. Ya, sudah siapkan. Di sini ada makalah, lalu ada torso. Silakan kelompok kinestetik mungkin membutuhkan torso. Di sini juga ada diagram, dan kelompok auditori membutuhkan laptop ini untuk melihat video-video. Dipersilahkan, boleh diambil ya. Silakan. Perwakilannya saja boleh, silakan mengambil. Atau kalau kelompok kinestetik mau langsung sini boleh, nggak apa-apa. Langsung maju ya.
Ya, tidak apa-apa. Boleh? Mau diambil? Ya, boleh dicopot. Silakan. Mau dibawa, itu boleh. Nah, ya, bisa. Jika ada pertanyaan, boleh ya, sambil kalian mengerjakan. Jika ada yang belum mengerti. Ya, ada yang tanyakan? Apa? Ya? Oh ya, mungkin belum. Ya, silakan. Bisa? Bisa sih. Ya, bagus. Oke, sudah ya, waktunya sudah habis. Sekarang waktunya kita untuk presentasi. Nah, sebelum Ibu tunjuk kelompok mana dulu, jangan lupa untuk nanti mempersiapkan pertanyaan kepada kelompok lain, ya, ataupun kalian memberikan tanggapan atau kalian memberikan sanggahan, ya, jika memang ada yang salah ataupun perlu ditambahkan. Paham ya? Oke, kelompok mana dulu yang siap untuk presentasi? Ya, silakan. Kelompok kinestetik dulu. Ya, silakan. Kelompok kinestetik, kita beri tepuk tangan kelompok kinestetik untuk mempresentasikan materinya. Ya. Ibu kasih beri waktu 3 menit untuk mempresentasikan. Jadi tidak terlalu lama. Baru nanti setelah itu kalian akan memberikan sanggahan. Ya. Oke, silakan. Yang lain perhatikan ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kinestetik akan memberikan sedikit presentasi tentang sistem pencernaan pada manusia. Seperti yang kalian lihat di sini ada beberapa sistem dalam manusia, yaitu sistem pencernaan. Yang pertama ada mulut. Mulut itu terdiri ada beberapa organ, yaitu gigi, lidah, gusi, sudah. Nah, terus di mulut makanan akan masuk melalui mulut duluan. Setelah dari mulut, makanan akan disalurkan melalui kerongkongan. Nah, sebelum masuk kerongkongan, di situ ada faring. Apa itu faring? Faring itu berupa katup yang memisah antara jalur kerongkongan sama tenggorokan. Kami mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan kelompok terakhir auditori. 3 menit ya presentasi. Tidak terlalu lama. Ada lagi kelompok visual? Sudah? Ada? Memberikan tanggapan? Ada? Oke, kalau tidak ada silakan ditutup untuk kelompok auditori. Demikian hasil jawaban LKPD. Ya. Hasil jawaban LKPD dan sedikit presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi. Berikan tepuk tangan untuk kelompok auditori. Ya. Baik, kalian alhamdulillah sudah mengerjakan LKPD. Nanti LKPD-nya mohon dikumpulkan dan hasil dari produk kalian baik model, diagram, presentasi, makalah, lalu poster nanti dikumpulkan ya. Oke, terima kasih sudah mempresentasikan materi hari ini. Nah, oke, selanjutnya Ibu akan kita akan menjawab dan kita akan membahas tentang LKPD yang sudah kalian kerjakan ya, yang sudah kalian presentasikan.
Tadi pertama, apa saja gejala-gejala spesifik yang dialami Randi pada studi kasus? Tadi apa saja? Ada diare, lalu ada apa lagi? Mual, ya. Ada pusing, muntah ada tidak? Ada, ya. Lalu jenis kontaminan apa yang mungkin menyebabkan keracunan pada Randi? Kira-kira disebabkan karena apa? Ya, bisa karena bakteri ya yang ada di dalam makanan tersebut, di dalam bakso tersebut. Atau mungkin yang lain tadi ada kontaminan lain selain bakteri? Bisa virus, bisa zat-zat makanan yang mengandung bahan yang berbahaya. Itu juga bisa sekali. Lalu bagaimana keracunan ini mempengaruhi proses pencernaan? Bagaimana kira-kira? Apa saja organ yang terpengaruh, yang memiliki dampak keracunan ini memiliki dampak pada organ apa saja kira-kira? Lambung, terus usus, ya. Jadi itu organ yang terdampak akibat keracunan. Lalu yang selanjutnya bagaimana apa yang harus Randi lakukan untuk mengatasinya? Sebelum periksa ke dokter, pertolongan pertamanya apa kira-kira? Minum air yang banyak atau minum oralit, ya. Untuk mengatasi apa oralit? Diarenya. Nah, karena tadi Randi ada diare ya. Kalau mual muntah kira-kira apa yang harus diatasi? Mual muntah. Ya, tadi sama minum ya, atau mungkin ketika kamu punya obat-obatan yang bisa mengatasi mual muntah itu bisa ya. Nah, yang terakhir jangan didiamkan saja kalau tidak sembuh-sembuh, harus langsung ke dokter ya, karena bisa mengakibatkan, bahkan ketika seseorang mengalami keracunan itu bisa mengakibatkan kematian. Jadi kalau berlanjut terus gejala-gejala tadi harus segera ke dokter. Yang terakhir apa saran kalian? Coba apa saja kira-kira sarannya supaya tidak terjadi keracunan? Cuci tangan sebelum makan, bagus. Apa lagi? Ya, jangan makan sembarangan. Apalagi? Melihat kondisi area. Kalau kotor boleh nggak? Tidak, jangan dibeli ya kalau misalkan kotor seperti itu. Oke, baik ya, kalian sudah menjawab LKPD-nya dengan sangat baik ya, sangat informatif tadi LKPD kalian. Nah, sekarang Ibu sangat berapresiasi kepada kalian sudah mempresentasikan dengan sangat baik. Sekarang kita akan mengambil kesimpulan. Oke. Ada yang ingin mengambil kesimpulan? Satu orang cukup? Ayo, silakan. Kalila, silakan memberikan kesimpulan. Silakan, boleh. Apa kira-kira kesimpulan belajar kita hari ini tentang sistem pencernaan? Ya, boleh berdiri, silakan. Jadi yang saya sampaikan, sistem pencernaan manusia untuk menjaga lebih hati-hati dengan makanan agar di dalam sistem pencernaan manusia juga tidak terjadi kerusakan atau ada bakteri yang mengganggu pada tubuh manusia. Iya, baik sekali. Terima kasih. Silahkan duduk. Bagus sekali ya kesimpulannya. Jadi kesimpulan materi kita hari ini, bagaimana cara kita menjaga kesehatan terutama organ pencernaan. Kita bisa lihat tuh sistem pencernaan sangat penting gitu ya. Lalu memahami cara kerja dan menjaga kesehatan pencernaan dapat membantu kita merasa lebih baik dan energik. Lalu dengan pola hidup sehat yang tepat dan gaya hidup yang sehat, kita dapat mencegah masalah pencernaan. Oke, sampai di sini sudah paham ya? Kita kuis ya. Boleh dipersiapkan, dirapihkan atas mejanya terlebih dahulu. Boleh ya, silahkan dibagikan, tulis nama kalian, lalu Ibu akan lihat semuanya ke monitor, nanti Ibu akan memberikan pertanyaan. Silahkan tulis. Oke, sudah. Nomor 9, 15 detik. Oke, sekarang jawab lagi pertanyaannya. Jawab lagi pertanyaannya menggunakan kertas yang ada pada kalian. Silakan, kita sekarang akan merefleksikan
pembelajaran kita hari ini. Ya, kita akan merefleksikan pembelajaran kita hari ini. Nomor 1 silakan nanti dijawab sambil ditulis saja ya. Apa 3 hal penting atau menarik yang kamu pelajari tentang sistem pencernaan hari ini? Boleh kamu tulis di mana saja. Boleh di buku tulis. Di buku tulis ya. Nanti dikumpulkan ya. Apa 3 hal yang paling penting dan menarik yang kamu pelajari tentang sistem pencernaan hari ini? Apa yang menarik? Oke, nomor 2. Adakah bagian dari materi sistem pencernaan yang masih membuat kamu penasaran? Boleh kalian tulis di buku. Kira-kira apa yang membuat kalian itu masih penasaran? Apa yang ingin kalian ketahui? Oke. Lalu nomor 3, apakah kamu merasa pilihan aktivitas? Nah, coba kalau yang ini jawab bersama-sama nih. Apakah kamu merasa pilihan aktivitas yang berbeda membantumu lebih memahami materi? Ya. Nah, betul ya, alhamdulillah berarti ya. Silakan ditulis, boleh. Nomor 4, apa saja satu kekuatan yang kamu sadari ada pada dirimu selama proses pembelajaran ini? 5, setelah belajar hari ini, adakah hal baru yang membuatmu ingin tahu lebih dalam tentang tubuh manusia? Adakah yang mau kamu ini kan? Oke, sudah ditulis. Nah, nanti ibu akan baca. Nah, nanti itu akan jadi refleksi kalian juga ya, apa yang kalian dapatkan dari proses pembelajaran hari ini. Boleh silakan dikumpulkan kembali bukunya. Nanti nanti ibu baca. Ya, nanti akan ibu pelajari refleksi dari kalian. Oke, silakan, boleh dikumpulkan. Oke, sudah? Ya, silakan dikumpulkan kembali. Nah, yang terakhir adalah sebelum kita berdoa, ibu berharap pada kalian untuk menerapkan, mengimplementasikan apa yang kita pelajari hari ini, ya. Jadi harus mengimplementasikan pembelajaran kita hari ini. Udah selesai, Herodisa? Yuk, boleh dikumpulkan? Kumpulkan, silakan. Ditaruh di atas meja masing-masing saja, nanti ibu yang ambil ya. Jadi ibu berharap kalian menerapkan. Ya, perhatikan, sudah? Ya, perhatikan ibu ke depan. Jadi ibu berharap kalian menerapkan proses pembelajaran kita. Jadi ketika kalian mengetahui bagaimana cara pola hidup yang sehat, bagaimana cara gaya hidup yang sehat, bagaimana proses pencernaan itu ya, kalian harus menerapkannya di dalam kehidupan kalian sehari-hari. Dan ibu minta kepada kalian semuanya untuk membuat jurnal harian. Ya, buat jurnal harian, sarapan kalian makan apa, siang kalian makan apa, lalu jam berapa, lalu makan malam seperti apa gitu ya. Agar ibu dapat melihat apakah kalian menerapkan sistem pencernaan ini dengan baik di kehidupan kalian sehari-hari. Paham ya? Jadi nanti 3 hari ke depan ibu akan melihat tugas kalian dalam menulis jurnal harian tentang sistem pencernaan gitu ya. Oke, baik. Selanjutnya kita akan sudah selesai ya. Kita akan menutup proses pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan itu bisa bermanfaat. Oke, silakan Diva ditutup doa. Ya, bisa, boleh berdiri, nggak apa-apa, bisa berdiri. Oke, silakan. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih Diva. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan proses pembelajaran kita. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan hari ini bisa kalian manfaatkan dengan baik ya. Insya Allah nanti kita akan ketemu lagi di pertemuan selanjutnya ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.